Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan Edmodo. Kita akan buat soal. Kalau di sini saya buatnya menggunakan Edmodo dan juga web demo. Nah, kita login dulu. Setelah login, ini tampilan awalnya dari Edmodo. Nah, kita juga bisa lihat kelas, penjadwalan dan seterusnya di sini. Nah, pertama kita lihat dulu kelas yang saya ajar seperti ini. Nah, ini ada beberapa kelas yang saya ajar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan soal. Kita klik dulu library. Nah, di library ini nanti semua tugas, semua kuis, semua materi bisa Anda masukkan ke dalam sini. Nanti juga Anda bisa eksporkan ke masing-masing kelas sesuai dengan tujuannya. Kita buat dulu new. Nah, di sini ada beberapa. Kita pilih quiz. Nah, kemudian di sini kita create quiz. Nah, setelah halamannya muncul, di sini kita buat judulnya dulu, kemudian instruksinya. Misalkan UASnya adalah UAS aljabar, kemudian instruknya terserah Anda kerjakan soal di bawah ini dengan benar misalnya. Nah, seperti ini. Misalkan soal berikut, kemudian kita masuk ke questionnya. Nah, kita klik questionnya. Nah, di sini nanti ada beberapa pilihan. Ada pilihan soal pilihan ganda, mencocokkan, benar salah, jawaban singkat, dan seterusnya. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan web demo untuk mengetikkan question dari matematikanya. Misal soal pertama seperti ini. Tentukan nilai akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Dari persamaan kuadrat. Nah, kita buka linknya web demo MyScript. Nah, di tab baru. Nah, nanti muncul halaman awalnya seperti ini. Ya. Nah, Anda bisa membuat diagram, bisa dari matematiknya sendiri atau menulis dan seterusnya. Jadi ada 3 pilihan. Nah, kita buka yang math. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, nanti di write here, Anda bisa menuliskan soal yang akan Anda masukkan ke Edmodo-nya. Jadi Anda tinggal gambarkan saja. Misalnya seperti ini, x kuadrat. Nah, nanti di atasnya akan muncul x kuadrat. Kemudian min 4x plus 4. Ya. Jadi akan muncul di atas, kemudian di grafiknya juga ada di situ, di paling bawah pojok kanan bawah. Kemudian di sana latexnya ada, math-nya juga ada. Kalau math-nya nanti berupa seperti gambar seperti itu. Nah, kalau yang latex ini nanti yang kita copy pastekan ke Edmodo. Kalau misalkan math ML yang kita pastekan nanti tidak akan muncul soalnya. Nah, kita coba dulu yang math ML ini. Kita copy. Nah, kemudian kita pastekan ke Edmodo-nya. Jangan lupa nanti di awal sebelum linknya dituliskan dulu kurung siku math kurung tutup, kemudian nanti setelah dipaste baru yang terakhir ada siku / math siku. Nah, nanti kita preview, kita lihat muncul enggak. Nah, pasti tidak akan muncul kalau ini soalnya. Oke, kita berikan poinnya juga. Nah, di sini nanti preview tidak akan muncul. Nah, karena untuk kodenya yang kita pakai harusnya adalah yang latex. Nah, tidak akan muncul seperti ini hasilnya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita exit, preview, kita keluarkan. Nah, kita copy pastekan yang latex, kode latex ini. Oke, kita copy, kemudian pastekan ke Edmodo yang tadi.
Nah, sehingga nanti munculnya seperti ini. Oke, kita kopikan dulu. Nah, mohon maaf tadi agak ada sedikit error. Nah, ini kita copy pastekan di sini. Nah, kemudian nanti kita preview. Nah, kita preview. Nah, muncul seperti ini. Jadi cukup Anda copy pastekan kode LaTeX-nya akan muncul seperti ini. Nah, untuk soal-soal yang lain juga bisa. Oke, terus kemudian kita akan tambahkan soalnya. Kita akan tambahkan soal add new question. Nah, kita tambahkan soalnya. Jadi di sini Anda bisa pakai jawaban singkat, multiple choice, ataupun mencocokkan dan seterusnya. Nah, misalkan manakah dari persamaan berikut yang merupakan persamaan peladat misalnya. Oke, ini saya buat multiple choice, jadi ada pilih-pilihannya. Nah, nanti kita copy pastekan dari web demo juga untuk pilihannya. Oke, nah di sini saya coba 3 jawaban saja. Nah, nanti yang diberi tanda hitam itu adalah jawabannya. Nah, misalnya kita hapus dulu ini. Misalkan jawaban yang pertama itu adalah X pangkat 3, nah, dikurangi 2x kuadrat, 2x kuadrat plus X, kemudian Anda perhatikan atas soal yang Anda tulis dengan yang atas kan, nah ini sekarang sudah berubah. Tadi kan 1x kuadrat plus X. Nah, kemudian kita salin kode LaTeX-nya seperti tadi. Jangan lupa sebelum di copy pastikan tuliskan dulu kurung siku mat, tutup kurung siku, kemudian klik paste untuk linknya tadi, kemudian baru kurung siku slash mat kurung siku. Nah, seperti ini. Kemudian nah, kita bisa lihat dari polanya, kita juga bisa langsung di situ. Nah, kita bisa langsung nuliskan mat misalnya. Nah, seperti itu karena kita sudah tahu polanya tadi dari kode LaTeX yang ada. Jadi bisa buat dari yang web demo atau mungkin Anda langsung buat di sini. Bisa ya. Tinggal kita sesuaikan dengan cara yang kode penulisan LaTeX-nya. Kemudian yang ketiga kita mau coba plus minus misalnya. Jawaban yang ketiga nanti kita buat plus minus misalnya. Nah, kita coba yang ketiga. Nah, ini Anda juga sebelumnya Anda juga bisa memasukkan atau menyisipkan gambar. Boleh ya, boleh. Ini misalkan yang pertama kita ganti dengan multiple choice juga. Nah, di sini yang option ketiga kita ambil di web demo. Misalkan kita hapus dulu. Misalkan jawabannya adalah X plus minus 2. Oke, jadi X nya plus minus 2 misalnya begitu. Nah. Oke, kita copy pastekan kodenya tadi di sini. Mat. Oke, kita beri poinnya, jangan lupa. Oke. Nah, setelah ini selesai, tinggal Anda preview. Nah, kita lihat hasilnya.
Nah, jadilah soalnya seperti ini. Ini soal. Nah, nanti kalau sudah selesai, Anda bisa lihat resumenya dari siswa. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kalau nanti sudah sesuai, Anda bisa kirimkan. Nah, Anda bisa menugaskan soal ini ke kelas yang ingin Anda berikan. Nah, misalnya Asigen ini ya, kita tugaskan. Nah, di sini Anda bisa perorangan atau langsung kelas. Nah, misalnya saya kirim ke kelas aljabar GMII, kemudian Anda atur kapan batas maksimal pengumpulannya. Di sini batas maksimal pengumpulannya. Oke. Kemudian itu ada durasi waktu pengerjaan. Misalnya kita tuliskan durasi pengerjaannya. Nah di sini ada 3 option, bisa merandom soal, kemudian kita bisa masukkan nilai-nilai dalam bentuk Excel nanti. Nah, terus kemudian yang terakhir kita bisa menjadwalkan. Jadi nanti kuis ini akan muncul pada hari tanggal berapa dan jam berapa sebelum kuisnya ditutup. Oke, kalau sudah baru Anda assign ya. Oke, nah akan muncul pemberitahuan seperti ini. Successful schedule. Nah, di sini di library-nya akan tersimpan secara otomatis. Ya, kita lihat di kelas aljabarnya. Kita coba lihat kelas aljabar. Nah, oke. Nah, di sana muncul ada schedule 1, berarti itulah yang akan menjadi kuisnya nanti, UAS aljabar. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.